Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Indri Sefriani Putri Ali dan rekan-rekan saya yang lain akan mempresentasikan tentang quantum leadership. Memilih praktik yang tepat untuk Anda. Praktik mana yang tepat untuk Anda? Praktek keterhubungan secara teratur sangat penting bagi gaya kepemimpinan seseorang. Menjadikan praktek sehari-hari sebagai bagian integral dari hidup Anda seiring berjalannya waktu akan membentuk pilihan karir Anda, terutama dalam kepemimpinan, yang akan mempengaruhi tetapi tidak menentukan hasrat dan kemampuan intrinsik Anda untuk memberikan dampak positif pada kolega, komunitas, dan lingkungan Anda. Praktik yang pertama adalah penjurnalan. Penjurnalan adalah cara untuk mencatat pengalaman Anda saat mencoba pengalaman yang berbeda dan mencatat wawasan yang muncul dari pengalaman tersebut. Seiring waktu, membuat jurnal membantu Anda mengatasi tantangan sulit dan melihat lebih jelas apa yang mungkin terjadi. Berikut 5 langkah untuk memulai penjurnalan. Yang pertama, temukan media yang tepat, seperti kertas dan pena, tablet atau ponsel. Anda juga mungkin ingin menulis di buku catatan. Yang kedua, mulailah dengan apa yang terjadi pada Anda saat ini. Tuliskan pemikiran Anda tentang peristiwa terkini dalam hidup Anda, bagaimana hubungan Anda berjalan, apa yang Anda rasakan, rasa syukur Anda, serta kecemasan dan harapan tertinggi Anda untuk masa depan. Tulis saja semua yang terlintas dalam pikiran. Tulislah tanpa menghakimi dan kesampingkan segala kekhawatiran tentang cara menulisnya. Yang ketiga adalah menulis secara teratur. Disarankan untuk menulis setiap hari, setidaknya beberapa kalimat dalam satu waktu di pagi hari. Yang penting adalah menemukan ritme yang cocok untuk Anda. Anda dapat memilih untuk menulis lebih dari 3 halaman atau kurang dari itu. Yang penting adalah mencapai konsistensi dalam seberapa banyak Anda menulis, kapan, dan membiarkan pikiran dan perasaan Anda mengalir secara alami. Yang keempat, tulis tentang perasaan Anda. Anda mungkin ingin menulis tentang apa yang membuat Anda bahagia, gembira, tentram, atau terinspirasi. Atau Anda bisa menulis tentang apa yang membuat Anda sedih, marah, cemburu, atau putus asa. Ingatlah bahwa emosi positif melibatkan bagian yang sangat berbeda dari otak dan jaringan saraf kita dibandingkan dengan emosi negatif, sehingga secara neurofisiologis dapat membingungkan untuk mencoba mengekspresikan keduanya dalam sesi penjurnalan yang sama. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa ada jurnal untuk rasa syukur dan ada jurnal lain yang fokus secara eksklusif pada apa yang menginspirasi dan memotivasi seseorang, impian dan pencapaian terbesarnya. Terus memikirkan emosi positif membawa lebih banyak manfaat dan membangun ketahanan yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Yang kelima, lakukan review berkala terhadap apa yang telah Anda tulis. Mingguan, bulanan, triwulanan. Yang terpenting adalah mencatat apa yang telah Anda tulis. Lihatlah perubahan apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Wawasan segar apa yang didapat dari membaca ulang entry terakhir, kejelasan apa yang mereka berikan. Jika Anda merasa buntu saat menulis, Anda dapat menggunakan pertanyaan atau petunjuk pemicu seperti bagaimana perasaan saya saat ini, bagaimana pekerjaanku, proyek atau inisiatif apa yang paling saya cita-citakan dalam hidup saya. Cara baru lainnya untuk melakukan pendekatan penjurnalan adalah dengan menulis tentang pembelajaran yang diwujudkan, momen yang mengubah pengalaman Anda tentang suatu peristiwa atau hubungan. Dalam menulis tentang hal tersebut, cobalah untuk menghilangkan pikiran dan emosi dan biarkan semua informasi disampaikan melalui indera tubuh Anda. Praktek yang berikutnya adalah meditasi sadar. Meditasi penuh kesadaran mengembangkan kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen saat ini. Melalui latihan kewaspadaan, kita bergerak menuju keadaan waspada tersebut dengan mengembangkan keterampilan memusatkan perhatian secara sistematis. Manfaat sebenarnya dari latihan ini adalah adanya peningkatan kesadaran tersebut. Latihan lihat, dengar, rasakan dapat diterapkan sambil duduk atau saat beraktivitas normal sepanjang hari saat berada di tempat yang tenang dan aman. Pertama, dengan mata terbuka atau tertutup, biarkan perhatian Anda bergerak bebas. Kedua,
Pada waktu tertentu, perhatian Anda mungkin tertuju terutama pada pengalaman yang Anda lihat, dengar, atau rasakan. Entah perhatian Anda secara alami tertarik pada pengalaman tertentu atau sengaja menempatkannya di sana. Luangkan beberapa detik untuk memperhatikan apa yang Anda deteksi sebelum membiarkan perhatian Anda bergerak bebas lagi. Saat Anda memperhatikan, cobalah mendeteksi secara detail dan terbuka terhadap pengalaman yang Anda perhatikan, apapun itu. Yang ketiga, untuk membantu menjaga perhatian Anda tetap pada jalurnya, Anda dapat mengucapkan kata yang mengidentifikasi atau memberi label pada apa yang Anda deteksi. Jika pengalamannya terutama bersifat visual, katakan lihat. Untuk pendengaran, katakanlah dengar. Atau untuk somatik, katakan rasakan. Anda dapat mengucapkan label tersebut dengan suara keras atau kepada diri sendiri menggunakan nada yang netral setiap beberapa detik. Jika Anda melihat lebih dari satu kategori tersebut pada saat yang sama, pilih saja salah satu untuk difokuskan. Dan jika sebuah pengalaman hilang saat Anda memfokuskannya, pilih sesuatu yang baru untuk difokuskan. Tidak masalah jika Anda berulang kali berfokus pada pengalaman yang sama. Yang keempat, ulangi proses ini lagi dan lagi. Luangkan beberapa detik untuk memperhatikan detailnya dan tetap terbuka terhadap pengalaman apapun yang Anda deteksi dan beri label dengan suara keras atau kepada diri Anda sendiri, baik itu lihat, dengar, atau rasakan. Saya Anita akan melanjutkan presentasi tentang quantum leadership. Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR menggabungkan ilmu pengetahuan, kedokteran, psikologi, dan ajaran meditasi Buddha untuk mengatasi sumber stres dalam hidup kita. Efek dari program MBSR selama 16 minggu terhadap tingkat stres dan relaksasi dari 22 eksekutif dari sebuah perusahaan minyak sektor publik besar di India. Dan adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi MBSR selama 16 minggu tidak hanya berdampak positif pada indikator stres yaitu fisik, tidur, perilaku emosional, dan kebiasaan pribadi dan belas kasih diri, tetapi juga menurunkan tekanan darah, sistolik, diastolik, serta kadar kortisol darah. Qigong adalah latihan yang berasal dari Tiongkok yang secara harfiah berarti latihan energi kehidupan. Latihan ini terdiri dari gerakan tubuh yang lambat dan mengalir, pernapasan berirama yang dalam, dan bekerja dengan mudah untuk mencapai kondisi pikiran yang tenang. Menurut ajaran Taoisme, Buddha, dan Konghucu, mengakses Qigong memungkinkan para praktisi untuk mengakses kondisi kesadaran yang lebih bertinggi untuk membangkitkan sifat sejati mereka dan dalam proses membantu mengembangkan potensi penuh mereka. Langkah-langkah berikut ini menawarkan cara sederhana untuk mengalirkan Qi ke tubuh Anda. Yang pertama, mulailah dengan duduk bersandar di tepi kursi dengan kaki rata di lantai di depan Anda. Kemudian yang kedua, dengan kaki Anda menapak kuat ke tanah. Bayangkan tubuh Anda mengapung, biarkan kepala Anda mengapung di atas leher Anda yang rileks seperti pelampung di permukaan air. Agar tulang belakang Anda terasa bebas, bayangkan sensasi lembut seperti ada yang mengangkat Anda dari atas, seolah-olah ada tali yang menempel di ubun-ubun kepala Anda. Yang keempat, tarik napas dan biarkan energi di dalam diri Anda membuat lengan Anda terangkat setinggi bahu. Saat menghembuskan napas, kembalikan lengan Anda ke samping. Dan yang terakhir, kelima, ulangi ini beberapa kali dan semakin sadarilah energi di dalam diri Anda yang mendorong gerakan lengan Anda. Nature Immersion. Naturalis Harvard E.O. Wilson adalah salah satu dari banyak ilmuwan yang mendukung hipotesis evolusi bahwa alam memiliki kekuatan restoratif. Dia mencatat bahwa kita memiliki afiliasi alami dengan alam yang tertanam dalam warisan biologis kita. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai pendekatan kesadaran terhadap penerapan alam. Yang pertama, find a place in nature atau temukan tempat di alam. Berjalanlah hingga Anda menemukan tempat yang baik untuk berdiri atau duduk. Tempat-tempat favorit adalah batu, batang kayu, rumput, atau jalan setapak. Yang kedua, dengarkan.
Dengarkan saja suara-suara alam di sekitar Anda. Saat Anda mendengarkan, Anda akan mulai mendengar hal-hal lain yang pada awalnya tidak terdengar. Feel, apakah angin bertiup atau tenang? Fokuslah pada apa yang tubuh Anda rasakan dan bagaimana tubuh Anda menafsirkan atau berinteraksi dengan apa yang ada di sekitar Anda. Yang keempat, look. Lakukan pendekatan yang sama dengan apa yang menarik perhatian Anda. Saat Anda melihat pohon, perhatikan kulitnya, apa yang ada di antara alur-alurnya. Pelajari daunnya, bentuknya, teksturnya, dan bagaimana mereka menggantung. Yang kelima, just be. Kedamaian alam akan mengalir dari dalam diri Anda seperti sinar matahari yang mengalir ke pepohonan. Angin akan meniupkan kesegarannya ke dalam diri Anda dan badai akan meniupkan energinya. Sementara kekhawatiran akan berguguran seperti dedaunan di musim gugur. Demikian tulis John Muir, seorang naturalis Amerika di awal abad ke-20. Yoga adalah hubungan antara tubuh dan pikiran. Yoga atau penyatuan berasal dari kata kerja Sanskerta yuj yang berarti cook. Yoga juga digambarkan sebagai penyatuan diri individu dengan diri universal. Yoga pada dasarnya adalah sebuah latihan holistik yang aspek spiritualnya sering diabaikan. Oleh karena itu, Anda perlu menemukan seorang guru, memahami alasan Anda berlatih yoga yang akan membantu Anda menemukan guru yang tepat untuk Anda. Prinsip-prinsip dasar digambarkan sebagai 8 anggota badan, yaitu Yama, kompas, yang berarti kompas kebenaran, penghargaan, moderasi, non-materialisme. Niyama, yaitu kemurnian, kepuasan, antusiasme, belajar, intuisi. Asana, yaitu postur fisik, memurnikan tubuh, mempersiapkan diri untuk meditasi. Pranayama, nafas. Pratyahara, menarik indera ke dalam. Dharana, konsentrasi pikiran. Dhyana, meditasi, dan samadhi, kontrol pikiran, keheningan, dan kebahagiaan. Berikut ini adalah 4 langkah yang sangat mendasar dan umum untuk memulai latihan yoga. Yaitu yang pertama, belajarlah untuk bernafas secara efektif. Belajar untuk bernapas saat melakukan pose-pose yoga. Ini termasuk napas dirga pranayama dasar untuk digunakan selama postur. Tarik dan buang napas melalui hidung dan ke dalam perut saat berlatih. Yang kedua, mulailah dengan meditasi singkat dan penuh perhatian. Duduklah dengan pose yang mudah atau posisi duduk yang nyaman. Luangkan waktu beberapa menit untuk memusatkan diri Anda dan fokus pada napas Anda. Anda mungkin juga ingin menetapkan niat atau tujuan untuk memulai latihan Anda dengan pikiran yang meditatif. Yang ketiga, ikuti urutan postur untuk pemula. Mulailah dengan urutan postur yoga dasar atau postur sederhana berikut ini, yaitu duduk memutar, gunung segitiga, atau membungkuk ke depan. Yang keempat, akhiri dengan savasana atau pose relaksasi. Selalu akhiri latihan yoga dengan savasana. Bertumpu pada punggung dan secara sadar merilekskan tubuh Anda selama 5-10 menit. Beberapa praktisi merekomendasikan meditasi duduk singkat setelah savasana untuk menyempurnakan latihan yoga Anda. Manfaat yoga. Adapun manfaat yoga yang telah terbukti meliputi penurunan stres, berkurangnya kecemasan, peningkatan kualitas hidup, penurunan kadar kortisol yang sangat berhubungan dengan depresi, berkurangnya sakit kronis, kualitas tidur yang lebih baik, kelenturan dan keseimbangan yang lebih baik, serta peningkatan kekuatan otot. Ilmu pengetahuan yang sudah jelas, yaitu yoga bisa berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik Anda. Yang diperlukan hanyalah latihan beberapa kali per minggu untuk membuat perbedaan yang nyata. Assalamualaikum, saya Nadia akan melanjutkan praktek apa sih yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin kuantum. Yang berikutnya adalah Loving Kindness Meditation atau biasa disebut meditasi cinta kasih. Jadi praktek meditasi ini di mana seseorang mengirimkan niat baik, kebaikan, kehangatan terhadap orang lain dengan mengucapkan serangkaian mantra yang baik secara diam-diam. Dalam agama Buddha ini digunakan untuk mengembangkan kebiasaan mental cinta tanpa pamrih. Dalam tradisi Buddha, meditasi ini merupakan rangkaian meditasi yang menghasilkan 4 kualitas cinta, yaitu keramahan, kasih sayang, kegembiraan, dan menghargai dan keseimbangan batin. Meditasi ini sudah menjadi praktek yang sekuler
tidak lagi terikat pada satu tradisi spiritual atau pada agama tertentu. Jadi tentu saja ini sudah banyak digunakan dan dipelajari oleh berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia. Ada beberapa versi mantra dalam meditasi cinta kasih ini. Yang pertama adalah berfokus pada cinta kasih terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah fokus pada seseorang yang hadir dalam hidup kita. Yang ketiga adalah mengirim cinta kasih secara universal kepada semua makhluk. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama adalah pejamkan mata. Bisa lihat ya ini gambarnya. Pejamkan mata, duduk dengan nyaman, rilekskan tubuh sebisa mungkin, tulang punggung lurus sambil menarik nafas, membuang dengan kesadaran tenang. Tutup mata selama meditasi dan biarkan alam bawah sadar Anda bekerja. Kemudian berkonsentrasi dengan tenang dan ucapkan mantra-mantra selama meditasi dalam hati. Mantra-mantranya itu ya contohnya semoga saya mendapatkan cinta kasih, semoga Anda mendapat cinta kasih, semoga Anda sehat, semoga kehidupan Anda lancar-lancar, seperti itu ya contohnya. Jadi ternyata meditasi ini sudah terbukti meningkatkan emosi positif seperti kegembiraan, kebahagiaan, kepuasan yang mengarah pada peningkatan ketahanan pribadi dan kepuasan hidup yang terukur. Hal ini dapat membantu memperkuat atau memperbaiki hubungan kita dengan orang lain sekaligus memupuk kecerdasan emosional dan kesejahteraan yang lebih baik. Jadi tentu saja ini penting ya dipraktekkan oleh pemimpin kuantum. Dalam pengalaman di buku ini dalam mengajar mahasiswa, praktek meditasi ini sebagai salah satu pengalaman yang mengharukan. Jadi ada separuh sampel mahasiswa memilih untuk mempraktekkan meditasi ini dalam hubungannya dengan seseorang yang tidak cocok dengan mereka, dan ternyata menemukan bahwa mengirimkan pemikiran yang penuh kasih kepada orang tersebut mengurangi kecemasan mereka tentang hubungan tersebut dan membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi penting untuk dipraktekkan seorang pemimpin kuantum. Yang berikutnya adalah seni dan estetik. Jadi di sini ada seorang psikolog bernama Rollo May berbicara tentang keindahan sebagai sesuatu yang memberi kita ketenangan, pada saat yang sama juga memberi kegembiraan. Dalam bahasa Yunani, estetika berarti berkaitan dengan indera. Indera adalah pintu masuk kita untuk menuju dunia, cara kita berada di dunia. Lawan kata dari estetika ini adalah anestesi, yang artinya mati rasa. Sensibilitas inilah yang memungkinkan kita untuk melihat dunia lebih luas. Sedangkan seni, ketika kita lebih didalami, akan memberi jalan untuk pengalaman yang lebih dalam tentang kehidupan di dunia. Seni dapat membuka jalan untuk pengembangan diri, untuk perubahan yang positif. Melalui seni, manusia dapat membangun komunitas dan memfasilitasi suatu perubahan. Sejak awal sejarah, umat manusia telah menyanyi, menari, menciptakan gambar, membuat artefak, dan terlibat dalam seni dalam suatu ritual dan upacara yang menyatu. Manusia memiliki perasaan kagum terhadap kekayaan dan keindahan dunia. Menjelajahi dunia melalui seni dan estetika dapat meningkatkan rasa ingin tahu kita, serta meningkatkan keluasan dan keterbukaan pikiran. Saat kita mengalami kesusahan atau keputusasaan, melalui seni ini kita dapat mendapat sumber daya yang memberi bentuk emosi dan pikiran kita. Hal ini memberi kita jalan keluar melalui pelepasan emosi dari dalam diri dan menciptakan kembali diri kita yang baru. Jika kita bisa melepaskan identitas kita yang sebelumnya dan beralih ke pengalaman yang baru, maka kemungkinan akan muncul bentuk eksistensi baru. Jadi penting untuk pemimpin kuantum sehingga bisa tercipta sesuatu yang baru. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu apresiatif inquiry. Ini adalah pendekatan perubahan yang didasarkan pada cara baru dalam memandang dunia yang dibangun berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Nah, ini tuh sangat cocok untuk tantangan bisnis yang kompleks. Ada beberapa organisasi yang menggunakan ini, bisa dilihat sendiri. Angkatan Laut, PBB, Angkatan Laut AS, PBB, Walmart, ada industri susu di AS. Yang terpenting adalah di sini fokus pada kekuatan dari kekuatan, bukan kekurangan. Jadi pendekatan ini menggunakan proses penyelidikan yang membangun kapasitas kerjasama di seluruh sistem dalam organisasi. Nah, ini ada contoh-contoh pertanyaan yang bisa menjadi dasar latihan untuk pengantar
appreciative inquiry ini. Yang pertama adalah apa momen penting bagi Anda dalam memimpin perubahan positif atau inovasi kolaboratif. Nah, bisa dilihat itu panjangnya. Bagikan kisahnya apa saja bagian yang paling berkesan dari inisiatif ini. Yang kedua, kapan orang-orang di organisasi Anda merasa Anda paling terlibat dan bersemangat. Bagikan pengamatan Anda tentang momen-momen ini. Yang ketiga, gambarkan apa yang bisa dicapai organisasi Anda dalam 10 tahun ke depan. Apa saja gambaran tentang masa depan yang sangat diinginkan yang terlintas dalam pikiran Anda. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini paling baik ditanyakan dalam membangun semangat. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan memperkuat kekuatan aspirasi, peluang, dan hasil yang diinginkan. Jadi appreciative inquiry ini dapat memberikan wawasan segar mengenai dinamika multi pihak yang kompleks, membangun hubungan yang kuat, dan merangsang tingkat kreativitas yang luar biasa dengan memanfaatkan kecerdasan kolektif dari keseluruhan sistem. Jadi semua kekuatan tiap individu yang ada dalam organisasi semua diambil satu persatu dan digabung. Jadi menjadi kecerdasan kolektif seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Praktik dalam berpikir secara kelompok dan sistem. Seorang pemimpin kuantum adalah orang yang memiliki kesadaran akan potensi tak terbatas yang ada di setiap momen dan menjadi co-kreator di setiap momen realitas, dan dengan demikian mampu menciptakan dan mempengaruhinya secara terus-menerus melalui ide, keadaan mental, keyakinan, dan tujuan. Hal yang perlu dikuasai pemimpin kuantum yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk fokus pada diri sendiri dan bagaimana tindakan, pikiran, atau emosi selaras atau tidak dengan standar internal. Jika memiliki sadar diri akan mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi diri secara objektif, mengelola emosi, menyelaraskan perilaku dengan nilai-nilai, dan memahami dengan benar bagaimana penilaian orang lain. Pemimpin kuantum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Yang kedua yaitu self-authenticity, adalah sejauh mana tindakan seseorang selaras dengan nilai-nilai dan keinginannya. Meskipun ada tekanan eksternal terhadap kesesuaian sosial dan budaya, pemimpin kuantum tidak hanya tetap setia pada diri mereka sendiri dan misi mereka, namun juga memimpin orang lain untuk tetap otentik sepanjang perjalanan. Yang ketiga yaitu merangkul perubahan, ketidakpastian, dan kompleksitas. Para pemimpin kuantum berkembang di tengah ketidakpastian. Mereka memahami bahwa meningkatnya kompleksitas dan transformasi yang cepat berkaitan dengan proses yang dinamis dan tidak stabil. Mereka menginspirasi orang lain untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam masa perubahan dan ketidakpastian. Pemimpin kuantum memupuk ketangkasan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan situasi, mendobrak batasan, dan menemukan kembali aturan. Yang keempat yaitu visi dan nilai dalam memimpin. Pemimpin kuantum dimotivasi bukan oleh faktor eksternal atau materialistik, melainkan oleh arahan batin. Mereka bertindak berdasarkan prinsip, keyakinan mendalam, dan hidup berdasarkan prinsip tersebut. Dipandu oleh visi masa depan yang menopang diri mereka sendiri dan membantu keseluruhan untuk mengalami pertumbuhan evolusioner. Yang kelima, high level of personal clarity. Seorang pemimpin dengan kejelasan visi, pemikiran, dan tindakan jauh lebih siap menghadapi bisnis di era baru, dan pemimpin kuantum memiliki tingkat kejelasan pribadi yang tinggi. Hal ini memberi para pemimpin arah yang kuat menghadapi pilihan-pilihan sulit dan keadaan sulit. Yang keenam yaitu sistem berpikir. Pemikiran sistem adalah cara untuk memahami kompleksitas dunia dengan melihatnya secara keseluruhan dan hubungan, bukan dengan membaginya menjadi bagian-bagian. Sama seperti Anda hanya dapat memahami sistem hujan badai dengan melihat keseluruhannya. Tidak ada bagian individual dari sistem tersebut. Bisnis, organisasi, dan upaya manusia lainnya juga merupakan sistem, dan dengan demikian terikat oleh mekanisme tindakan yang saling berhubungan yang tidak terlihat. Pemimpin kuantum melihat dan memahami hal ini. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang praktek yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin kuantum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.